Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan membahas tentang kisah seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Dan Al-Quran menyebutkan Nabi Sulaiman dalam Al-Quran sangat banyak, ya, lebih dari 15 kali. Dan semuanya adalah isinya adalah pujian kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Hal ini berbeda dengan perjanjian lama, ya, dalam Bible, ya, yang di situ ada sebagian cercaan terhadap Nabi Sulaiman di mana beliau melakukan kesalahan-kesalahan. Maka nanti insya Allah seperti biasa di penghujung kisah Nabi Sulaiman kita akan membandingkan antara Sulaiman alaihissalam versi Al-Quran dan Sulaiman alaihissalam versi Injil atau perjanjian lama. Di antara ayat-ayat yang memuji Nabi Sulaiman seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Kata Allah, kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami beri petunjuk. Dan Nabi Nuh sebelumnya telah kami beri petunjuk pula. Wa min dzurriyyatihi, dan di antara keturunan Ibrahim alaihissalam, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun. Jadi di sini diketahui bahwasanya Sulaiman adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa kadzalika najzil muhsinin. Kata Allah, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Tatkala Allah menyebutkan para nabi tersebut, Allah menggabungkan mereka semuanya dalam kelompok al-muhsinin, yaitu orang yang berbuat ihsan. Dan kita tahu ihsan adalah tingkatan yang tinggi setelah Islam, iman, baru kemudian ihsan. Ya, dan ini diraih oleh para anbiya, ya. Di antaranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Demikian juga dalam surat yang lain, dalam surat Al-Anbiya, Allah memuji Nabi Sulaiman. Kata Allah, fafahamnaha Sulaiman. Kami menjadikan Sulaiman paham. Dan ini sudah kita sebutkan pada kisah Nabi Daud sebelumnya. Tatkala Nabi Daud dan Sulaiman menghadapi beberapa kasus, di antaranya Nabi Daud alaihissalam memberi keputusan hukum yang sudah tepat, tetapi Nabi Sulaiman memberi keputusan hukum yang lebih tepat daripada keputusan Nabi Daud alaihissalam. Ya. Dua-duanya telah diberi ilmu, ya, tetapi Sulaiman diberi kelebihan. Fafahamnaha Sulaiman. Kata Allah, kami berikan kepemahaman kepada Nabi Sulaiman. Artinya pemahaman Nabi Sulaiman lebih tajam daripada pemahaman ayahnya Daud alaihissalam. Dan di antara keistimewaan Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman adalah Nabi yang membangun Baitul Maqdis. Tentu ada khilaf di kalangan para ulama, siapakah yang membangun Baitul Maqdis? Ada yang mengatakan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Sulaiman hanya melanjutkan. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam yang pertama kali membangun, yang melanjutkannya Nabi Sulaiman. Tapi intinya Nabi Sulaiman ikut serta dalam membangun Baitul Maqdis. Dan kita tahu bahwasanya dalam Islam ada 3 masjid spesial, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis. Yang 3 masjid ini dibangun oleh para nabi. Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Masjid Baitul Maqdis dibangun oleh Nabi Sulaiman, dan Masjid Nabawi dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, karena 3 masjid ini dibangun oleh para nabi, maka Allah berikan keistimewaan kepada 3 masjid ini. Di antaranya orang yang salat di ketiga masjid ini diberikan pahala berlipat ganda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlus salati fil Masjidil Haram ala ghairihi mi'atu alfi salatin. Keutamaan salat di Masjidil Haram dibandingkan dengan yang lainnya 100.000 kali lipat. Wa fi masjidi alfu salatin, dan salat di masjidku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi, 1000 kali lipat. Wa fi masjidi Baitul Maqdis 500 salatin. Adapun salat di Masjid Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, maka 500 kali lipat. Allah berikan lipat ganda ini dan tidak diberikan kepada masjid-masjid yang lain. Semua masjid-masjid di atas muka bumi ini 1 kali lipat, ya. Yang berlipat-lipat hanya 3 masjid yang dibangun oleh para nabi. Oleh karenanya Nabi melarang seorang bersafar ke tempat yang jauh untuk mencari keberkahan kecuali kepada 3 masjid ini. Kata Nabi SAW, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seorang sengaja bersafar perjalanan jauh
dalam rangka mencari keberkahan tempat kecuali hanya kepada 3 tempat, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi ya. Oleh karenanya tatkala Abu Hurairah radhiyallahu anhu sengaja bersafar untuk pergi ke Tursina, tempat yang suci yang di mana Nabi Musa alaihissalam pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Hurairah ditegur oleh seorang sahabat yang lain dengan membawakan hadis ini. Nabi SAW melarang seorang bersafar untuk mencari keberkahan tempat kecuali kepada 3 masjid. Adapun masjid-masjid di dunia ini, seperti di Indonesia, Masjid Demak, Masjid Ampel, Masjid Kudus, Masjid Istiqlal, maka semuanya sama, mirip dengan masjid-masjid yang ada di sekitar kita, baik masjid di Al-Ikhlas di Bekasi atau masjid kemudian dan yang lainnya ya, atau Masjid Tarbiyah ya dan yang lainnya yang ada di Jakarta Selatan ya. Semuanya sama, yang spesial cuma 3 masjid tersebut. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, Inna Sulaiman bin Daud lamma bana Baitul Maqdis sa'ala Allah azza wa jalla khilalan 3. Tatkala Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam membangun Masjidil Aqsa, maka beliau meminta 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut? Pertama, sa'ala Allah azza wa jalla hukman yusadifu hukmahu. Beliau mohon kepada Allah agar kalau beliau berhukum, maka hukumnya sama dengan kehendak Allah, seperti hukum Allah Subhanahu wa taala ya. Fa'utiyahu, maka dia dikabulkan permohonannya tersebut, sehingga setiap beliau berhukum maka hukumnya sama dengan yang Allah kehendaki sesuai dengan hukum Allah. Wa sa'ala Allah azza wa jalla mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dih. Kemudian permohonan kedua, dia minta kepada Allah agar diberikan kerajaan yang tidak pantas diberikan kepada seorang pun setelah beliau. Nanti akan kita jelaskan apa maksud kerajaan tersebut. Dan fa'utiyahu, kata Rasulullah SAW, dikabulkan permohonannya tersebut. Kemudian yang ketiga, wa sa'ala Allah azza wa jalla hina faragha min bina'il masjid, dan beliau meminta permohonan ketiga tatkala selesai membangun Masjidil Aqsa, an la ya'tiyahu ahadun la yanhazuhu illa salatu fihi an yukhrijahu min khati'ati ka yaumi waladatu ummuhu. Dia mohon kepada Allah agar kalau ada orang datang ke Masjidil Aqsa, niatnya yang menggerakkan dia ke situ untuk salat di situ, maka Allah mengeluarkan dia dari dosa-dosanya sebagaimana baru dilahirkan dari perut ibunya. Maka dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW berkata, amma thnatani faqad u'tiyahuma. Adapun permohonan pertama dan kedua telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa arju an yakuna qad u'tiya tsalitsata. Dan aku berharap Nabi Sulaiman juga dikabulkan doanya yang ketiga. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membawakan kisah Nabi Sulaiman sebagaimana yang Allah tuturkan dalam Al-Quran dari 3 surat. Yang pertama adalah surat Sad dari ayat 30 sampai ayat 40. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wahabna li Dawuda Sulaiman, ni'mal 'abdu innahu awwab." Dan kami anugerahkan atau kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Kami anugerahkan Sulaiman kepada Nabi Daud. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Sungguh dia adalah hamba yang terbaik dan dia amat taat atau selalu kembali kepada Rabb-Nya. Kita tahu Nabi Daud ya alaihissalam ya diberikan banyak anugerah dan beliau juga memiliki banyak anak ya. Tapi salah satu ya anugerah yang terindah bagi Nabi Daud adalah anak yang saleh, yaitu Sulaiman ya. Dan kita tahu bahwasanya kalau kita mendapat anak yang saleh itu adalah anugerah yang luar biasa, yang senantiasa mendoakan kita setelah kita meninggal dunia. Kemudian begitu mulianya Nabi Sulaiman, Allah memujinya dengan berkata, ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Bayangkan, sebaik-baik hamba Allah adalah diantaranya Nabi Sulaiman. Ya. Tidaklah Allah mengatakan Nabi Sulaiman dengan sebaik-baik hamba, ya kecuali karena dia sangat rajin beribadah, sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Sulaiman, dia bukanlah hanya sekedar seorang nabi, bahkan dia seorang raja. Sebagaimana pernah kita jelaskan, nabi yang sekaligus raja pertama kali Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah Nabi Sulaiman, seorang nabi sekaligus raja. Kita tahu namanya seorang raja tentu penuh dengan kesibukan, penuh dengan urusan keduniaan yang tidak bisa dia hindari. Mengatur kerajaan, mengatur masyarakat, mengatur rakyat, dan yang lainnya. Tetapi meskipun dia seorang raja, Sulaiman adalah seorang yang sangat rajin beribadah. Bahkan disebut oleh Allah dengan awwab, yaitu orang senantiasa bertobat kepada Allah kalau melakukan kesalahan. Allah sebutkan ni'mal abdu innahu awwab. Nabi Sulaiman adalah hamba yang
terbaik dan dia senantiasa kembali kepada Allah jika melakukan kesalahan. Allah sebutkan contohnya setelah itu. Kata Allah, "Idz urida 'alaihi bil 'ashiyyi safinatul jiyad." Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat berlari di waktu sore. Safinatul jiyad adalah jenis kuda-kuda yang indah, ya, yang tinggi besar. Kalau dia berdiri, kaki satunya diangkat. Kaki satunya berdiri di atas 3 kaki. Kaki satunya tidak semua kuda seperti itu. Tapi safinatul jiyad maksudnya kuda yang dia punya 4 kaki. Kalau dia berdiri, dia hanya berdiri di atas 3 kaki, lagi berhenti dan kaki satunya dilipat, diangkat sehingga hanya kukunya aja yang tergantung mengenai tanah. Dan itu kata orang adalah gaya kuda tersebut. Nampak kesombongan pada kuda tersebut. Jadi kuda tersebut indah dilihat. Pemandangan seperti itu, pemandangan yang indah. Kita lihat kuda berdiri, 1 kakinya dilipat, ya, hanya kukunya yang mengenai tanah dan dia bertumbuh kepada 3 kaki. Itu namanya safinatul jiyad. Nabi Sulaiman memiliki kuda-kuda seperti itu dan suka dengan kuda-kuda tersebut. Apalagi disebutkan kuda-kuda tersebut dipersiapkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu hari di sore hari Nabi Sulaiman ditampakkan kuda-kuda tersebut. Jadi dipertontonkan kuda-kuda tersebut. Nabi Sulaiman sedang melihat kuda-kuda tersebut diperlihatkan di hadapan Nabi Sulaiman. Begitu keasikan Nabi Sulaiman melihat kuda-kuda tersebut, ya, sampai matahari terbenam, Nabi Sulaiman lupa berzikir petang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya Nabi Sulaiman berkata, "Inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi." Aku mencintai kebaikan, itu kuda-kuda ini disebut kebaikan, kuda-kuda yang dipersiapkan untuk jihad jalan Allah. An dzikri rabbi, sampai aku lupa untuk mengingat Rabbku, hatta tawarat bil hijab, sampai matahari terbenam. Ya, Nabi Sulaiman lupa untuk zikir petang. Maka karena keasikan menonton pertunjukan kuda-kuda tersebut, Nabi Sulaiman lupa berzikir petang. Maka Nabi Sulaiman pun menyesal, dia berkata, "Rudduha alayya," kembalikanlah kuda-kuda tersebut. Fatafiqa mashan bis-suqi wal a'naq. Maka Nabi Sulaiman untuk menebus kesalahannya, maka kuda-kuda yang dia cintai tersebut, yang dia sukai tersebut, yang membuat dia terpesona sehingga lupa untuk zikir petang, maka akhirnya dipotong kakinya dan di lehernya disembelih oleh Nabi Sulaiman. Kuda-kuda tersebut yang membuat dia lalai, kemudian disedekahkan kepada fakir miskin. Subhanallah, inilah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi kalau ada hal-hal yang membuat kita lalai, ya boleh kita sedekahkan kepada orang lain di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau ada mobil kita, mobil baru bikin kita lalai, mobilnya jual aja, ya. Jual aja kemudian disedekahkan hasilnya kepada yang bermanfaat. Ya, kita hidup cuma sekali di atas muka bumi, jangan sampai terlalaikan dengan hal-hal yang terlalu membuat kita terpesona. Ini pendapat pertama tentang kisah ini. Sebagian ulama yang lain seperti Ibnu Jarir At-Tabari berpendapat tentang ayat ini, maksudnya Nabi Sulaiman diperlihatkan kuda-kuda, ya. Kemudian dia pun suka dengan kuda-kuda tersebut. Akhirnya begitu kuda-kuda tersebut pergi, dia minta kembalikan kuda-kuda tersebut dan dia tidak menyembelih tapi dia sentuh keringat kuda tersebut, dia hilangkan debu-debu dari kuda tersebut karena dia sangat cinta kepada kuda-kuda ini. Karena kuda-kuda ini dipersiapkan untuk jihad di jalan Allah. Namun ini pendapat kurang kuat, Allah alam bisawab. Yang lebih kuat adalah pendapat yang tadi saya sebutkan. Ya, karena Allah setelah menyebutkan ni'mal abdu innahu awwab, sungguhnya Sulaiman adalah hamba yang baik dan awwab itu kalau melakukan kesalahan segera kembali kepada Allah. Maka Allah sebutkan contohnya ini. Contohnya Nabi Sulaiman harusnya di sore hari zikir petang, dia lupa. Kenapa? Karena asik menonton kuda-kuda yang indah tadi, safinatul jihad. Sampai matahari terbenam, akhirnya dia sadar kuda-kuda tersebut membuat dia lalai, maka dia sembelih kuda-kuda tersebut untuk diserahkan kepada fakir miskin karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sikap yang luar biasa dari Nabi Sulaiman, ya. Dia sangat mencintai kuda-kuda tersebut, ya, sampai Nabi Sulaiman berkata, "Inni ahbabtu hubbal khair." Aku suka dengan kuda-kuda ini, tapi harus ditinggalkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga dalam kejadian yang lain, ya, Nabi Sulaiman juga pernah salah. Allah berfirman dalam surat Sad ayat 34, kata Allah, "Wa laqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab." Sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan jasad tergeletak di atas kursinya, di atas singgasananya. Kemudian dia bertobat. Ini praktek dari awwab. Awwab artinya sering kembali kepada Allah kalau bersalah. Jadi awwab dua tafsiran. Tafsir pertama,
Kalau seorang itu bersalah, dia selalu kembali kepada Allah. Kalau dia tidak bersalah, dia selalu ingat Allah. Dia selalu ingat Allah. Awwab artinya kembali. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam kalau berbuat kesalahan langsung kembali kepada Allah. Allah pernah memberi fitnah, ujian kepada Nabi Sulaiman. Apakah ujian yang dimaksud? Dan apakah maksud wa alqaina ala kursiyyihi jasadan, kami lemparkan di atas kursinya sebuah jasad, thumma anab, kemudian beliau bertobat? Makin ada khilaf yang panjang di kalangan para ahli tafsir, riwayat-riwayat Israiliyat disampaikan dalam seperti tafsir Tabari, Al-Baghawi dan yang lainnya. Namun semua sanadnya dhaif, tidak ada sanad yang sahih. Oleh karenanya ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Apa maksud ayat ini? Sebagian ulama berpendapat, ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan jasadnya yang tergeletakkan di atas kursi maksudnya Nabi Sulaiman dalam kondisi sakit. Kemudian pendapat yang kedua, maksudnya jasad yang tergeletakkan di atas kursi, maksudnya adalah anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika lahir dalam kondisi tidak sempurna tubuhnya. Ya, ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Suatu hari Nabi berkata, qala Sulaiman bin Daud alaihi salam. Sulaiman bin Daud pernah berkata, la atufanna al-lailata ala mi'ati imra'atin. Malam ini aku akan menggauli 100 wanita. Au tis'in wa tis'ina, atau aku akan menggauli 99 wanita. Kulluhunna ya'ti bi farisin yujahidu fi sabilillah. Maka semua wanita yang saya gauli tersebut akan melahirkan seorang anak pejuang yang akan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu sahibuhu, maka ada yang berkata kepadanya, temannya berkata kepadanya, insyaallah, ucapkanlah insyaallah wahai Sulaiman. Falam yaqul insyaallah, ternyata Sulaiman alaihissalam lupa mengucapkan insyaallah atau tidak mengucapkan insyaallah. Maka malam itu dia pun menggauli 99 wanita atau 100 wanita. Falam yahmil minhunna illa imra'atun wahidah. Ternyata tidak ada yang hamil dari semuanya, cuma satu wanita yang hamil. Ja'at bisyikir rajulin, ternyata melahirkan seorang anak yang cacat. Ya, yang cacat cuma yang jatuh salah satu tubuhnya atau badannya tidak sempurna. Kata Nabi SAW mengomentari kisah ini, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Lau qala insyaallah, seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan insyaallah ketika dia ngomong demikian, la jahadu fi sabilillah fursanan ajma'un, maka semua wanita yang dia gauli malam tersebut akan hamil dan akan punya anak, semuanya pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ahli tafsir, maksudnya jasad yang digeletakkan di atas kursi Nabi Sulaiman adalah anaknya yang cacat tersebut, yang tidak sempurna, karena Nabi Sulaiman ketika menggauli istri-istrinya yang berjumlah 100 tersebut, beliau lupa untuk mengucapkan insya Allah. Dan ini dalil bahwasanya ucapan insya Allah, ucapan yang penuh dengan keberkahan, betapa banyak keberhasilan gara-gara keberkahan insya Allah, dan betapa banyak kegagalan gara-gara lupa mengucapkan insya Allah. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, bahwasanya jasad yang dimaksudkan oleh Allah dalam firman-Nya, wa alqaina ala kursiyyihi jasadan, ya, kami menjadikan sebuah jasad tergeletak di atas kursinya. Maksudnya adalah syaitan. Dan ini pendapat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yaitu syaitan pernah mengalahkan Sulaiman dan menguasai kerajaan Nabi Sulaiman. Ya. Yaitu tatkala zaman itu setan belum tunduk kepada Nabi Sulaiman, sehingga mereka mungkin bersatu padu, akhirnya mereka menguasai kerajaan Nabi Sulaiman. Sehingga mereka tatkala menguasai kerajaan Nabi Sulaiman, mereka melakukan berbagai macam ilmu sihir, sampai-sampai Nabi Sulaiman dituduh sebagai penyihir. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, bahwasanya mereka mengatakan, ya, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, Sulaiman tidak pernah kafir, walakinna syayatina kafaru, tetapi setan-setanlah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihr, mereka mengajarkan manusia sihir. Jadi ketika di zaman setan menguasai kerajaan Sulaiman, mereka mengajarkan ilmu sihir. Mengajarkan ilmu sihir. Tatkala itu Sulaiman tersingkirkan. Ini di antara tafsir-tafsir, ya, yang disebutkan. Kenapa setan bisa menguasai kerajaan Sulaiman? Tentu ada kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, tapi tidak dijelaskan. Allah hanya menyebutkan secara global, summa anab, setelah itu Nabi Sulaiman bertobat.
Ketika dia bertobat, maka Allah kembalikan kerajaannya kepada Nabi Sulaiman. Adapun kesalahannya apa? Tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan. Maka ketika kerajaan Sulaiman dikuasai oleh syaitan, maka Sulaiman pun berdoa, qala rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman berdoa, ya Rabbku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku suatu kerajaan yang tidak pantas bagi seorang pun setelahku. Sungguhnya engkau adalah pemberi anugerah. Ya. Ini doa Nabi Sulaiman alaihissalam yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan doa ini, Nabi Sulaiman membuka doanya dengan beristighfar, Rabbi ghfirli. Ini di antara cara dikabulkan doa seorang mengakui kesalahannya. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia bertobat kepada Allah, baru kemudian dia majukan permohonannya, wahabli mulkan. Anugerahkanlah kepadaku kerajaan la yang bagi li ahadin min ba'di. Yang kerajaan tersebut tidak boleh seorang pun memiliki kerajaan sepertiku setelahku. Ya. Maka Allah kabulkan kerajaan Nabi Sulaiman. Kerajaan yang luar biasa, ya, yang di situ ada pasukan jin, ya. Baik jin-jin yang jahat maupun jin-jin yang baik, ya. Ini kerajaan yang luar biasa. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam minta dianugerahkan kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman bukan mencari dunia, ingin kerajaannya luas, pasukannya hebat, pasukan jin-jin, hewan-hewan dikuasai oleh dia, bukan untuk gagah-gagahan. Para anbiya tidak mencari dunia. Tetapi dalam rangka bahwasanya jangan sampai kerajaan dikuasai oleh syaitan sehingga Nabi Sulaiman mudah untuk berdakwah agar bisa menyebarkan kebenaran di wilayah kekuasaannya, bukan hanya gagah-gagahan. Dan ini sebagaimana Nabi Sulaiman kita sebut tadi, dia berdoa, dia ingin mendatangi istrinya 100 orang agar punya anak, bukan supaya gagah-gagahan, tapi supaya anak-anaknya semua berjihad di jalan Allah. Jadi tidaklah para nabi meminta dunia kecuali untuk akhirat. Kecuali untuk akhirat, ya. Sebagaimana kita sebutkan Nabi Ayub ketika mengumpulkan belalang-belalang emas, ya. Jadi tidak ada masalah kata para ulama, kita mengumpulkan harta yang penting untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita kumpulkan harta, memiliki kekuasaan yang banyak, bukan karena di jalan Allah, hanya memperpanjang hisab kita pada hari kiamat kelak. Taib, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika meminta atau tatkala ditawarkan kekuasaan, maka beliau terima dan beliau minta agar dijadikan sebagai bendaharawan Mesir supaya apa? Supaya beliau bisa mengolah harta Mesir dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Taib, ketika Nabi Sulaiman berdoa minta diberikan kerajaan luar biasa yang tidak boleh seorang pun menguasai kerajaan seperti itu setelah beliau, maka Allah kabulkan. Kata Allah, fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Maka kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dia kehendaki. Jadi angin ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman. Nanti angin, jin, hewan-hewan semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Sebagian ulama berdalil, inilah pembenaran dari hadis Nabi, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan suatu karena Allah, Allah berikan lebih baik. Nabi Sulaiman, kuda-kuda yang indah tadi membuat dia lalai. Nabi Sulaiman tinggalkan kuda-kuda tersebut, bahkan kuda-kuda tersebut disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah gantikan yang lebih baik, itu kerajaan yang hebat. Kerajaan yang hebat, ya. Pengorbanan Nabi Sulaiman diberi balasan Allah dengan yang jauh lebih baik. Maka Allah tundukkan angin tajri bi amrihi. Angin tersebut berjalan dengan perintah Nabi Sulaiman. Rukha'an, angin yang lembut. Haitsu asab, di mana yang Nabi Sulaiman kehendaki. Tinggal belok kanan anginnya belok kanan, belok kiri anginnya belok kiri, ya. Enggak usah pakai setir, ya. Tinggal dia ngomong angin tersebut berjalan. Kemudian angin tersebut rukha'an, lembut. Bukan angin yang keras, bukan angin yang buat Nabi Sulaiman ketakutan atau takut jatuh, tapi berjalan dengan lembut, nyaman bagi Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini di antara sifat angin Nabi Sulaiman. Kemudian di antara kerajaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas. Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman setan-setan. Jadi bukan jin-jin baik aja yang tunduk kepada Sulaiman. Setan-setan tunduk kepada Nabi Sulaiman. Setan-setan tersebut memiliki dua fungsi. Kulla banna'in, setan-setan pembangun yang buat membangun bangunan, wa ghawwas, setan-setan penyelam. Jadi setan-setan kontraktor sama setan-setan penyelam. Aslinya Nabi Sulaiman kalau nyuruh mereka ingin bangun apa saja mereka bangun. Mau bangun gedung, mau bangun ini, mau bikin patung, bangun apa, mereka bikin setan-setan tersebut. Luar biasa, ya. Ghawwas yaitu setan-setan penyelam. Nabi Sulaiman ingin suruh ngambil ikan ini, suruh ngambil ini, suruh ngambil mutiara yang ada di lautan, suruh ambil apapun di laut.
Setan-setan tersebut mampu dan itu semua anak buah Nabi Sulaiman. Mereka ditundukkan oleh Allah. Mereka setan, mereka tidak suka dengan tauhid, mereka tidak suka dengan Nabi Sulaiman, tapi mereka harus tunduk kepada Nabi Sulaiman karena Allah yang menundukkan jin setan-setan tersebut kepada Nabi Sulaiman. Jadi ada jin ahli bangunan dan ada jin penyelam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa akharina muqarrarina fil asfad." Dan sebagian jin-jin yang lain, setan-setan yang lain terbelenggu, terikat dalam belenggu. Hadza ata'una. Jadi ada jin-jin yang membangkang, maka Nabi Sulaiman ikat belenggu. Setan-setan yang nurut maka disuruh kerja oleh Nabi Sulaiman. Kata Allah, hadza ata'una, inilah anugerah dari kami wahai Sulaiman. Famnun au amsik bi ghairi hisab. Silakan kau pegang buat kau bagi-bagi kepada orang lain, terserah, tidak ada hisab bagimu. Luar biasa. Kata Allah, ini anugerah, ambillah Sulaiman. Mau kau lakukan buat apa, mau bagi-bagi sama orang, mau kau pegang untuk engkau, tidak ada hisab bagimu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan segala kenikmatan kepada Nabi Sulaiman dan kemewahan kepada Nabi Sulaiman. Kemudian kata Allah, wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Dan Sulaiman memiliki kedudukan yang dekat dengan kami dan memiliki tempat kembali yang baik, ya. Jadi di dunia Allah berikan kebebasan kepada Sulaiman, lakukan yang kau kehendaki, ini pemberian kami, mau bagi-bagi, mau kau tahan, tidak ada hisab. Namun kau tetap mulia di sisi kami dan di akhirat kau memiliki tempat kembali yang baik. Inilah di antara keistimewaan Nabi Sulaiman, kerajaannya yang tidak boleh dimiliki oleh seorang lagi setelah Nabi Sulaiman adalah menguasai jin. Di antaranya menguasai jin. Ya, jin setan-setan semua tunduk. Ingat, Sulaiman alaihissalam ketika menguasai setan-setan tersebut, bukan pakai mahar, bukan melakukan kesyirikan. Memang Allah tundukkan setan-setan tersebut. Ya, tidak ikut latihan-latihan khusus, tidak ikut puasa-puasa mutilah, puasa anulah agar jin-jin tunduk kepada Sulaiman. Tidak, Allah yang tundukkan jin-jin tersebut kepada Sulaiman alaihissalam. Oleh karena dalam satu hadis tatkala Nabi sedang salat diganggu oleh jin ifrit. Jin ifrit dikatakan jin setan yang paling kuat, disebut jin ifrit, ya. Kuat menggoda, ya. Kata para ulama di bulan Ramadan ifrit dibelenggu, ya. Yang dilepaskan kroco-kroco, ya, anak buahnya ifrit, ya. Baik, kata Nabi, suatu hari Nabi sedang salat diganggu oleh ifrit. Kata Nabi, "Inna ifritan minal jinni tafallatal barihata liyaqta'a alayya salati." Tadi malam ifrit muncul dari kalangan jin, tiba-tiba muncul menggangguku, hendak memutuskan salatku. Ya, mengganggu, Nabi sedang salat diganggu. Ya. Kata Nabi SAW, "Fa'amkanani Allahu minhu fa'akhadtuhu." Maka Allah membuat aku mampu untuk menangkapnya, menguasainya. Fa'akhadtuhu, maka aku pun memegangnya. Ya. Bahkan dalam sebagian riwayat sampai aku merasakan dinginnya bardal lisanihi. Nabi cekek dia, fakhanaqtuhu, kata Nabi, aku cekek dia sampai lidahnya keluar, sampai lidahnya basahnya lidahnya mengenai tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bikin Nabi mampu untuk nangkap jin ifrit. Fa akhadhtuhu, maka aku tangkap dia. Kata Nabi, fa aradtu an arbutahu ala sariyatin min sawaril masjid. Aku ingin ikat jin ifrit ini di salah satu tiang di tiang-tiang Masjid Nabawi. Hatta tanzuru ilaihi kullukum, agar kalian semua bisa lihat jin ifrit ini. Kalian anak-anak semua bisa lihat jin ifrit ini. Aku ingin ikat di masjid. Namun apa kata Nabi? Fa dzakartu da'wata akhi Sulaiman. Tiba-tiba aku ingat tentang doa saudaraku Sulaiman. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku suatu kerajaan, kekuasaan yang tidak boleh seorang pun memiliki kekuasaan sepertiku. Faradattuhu khasian, maka aku lepaskan dia dalam kondisi dia terhina. Ya, kalau bukan karena doa Nabi Sulaiman, maka jin tadi akan diikat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dikuasai oleh Nabi Sulaiman, tapi dikuasai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Sulaiman sudah berdoa, tidak boleh orang lain menguasai jin kecuali Nabi Sulaiman. Oleh karenanya tidak benar kemudian yang terjadi di tanah air kita ada orang menguasai jin, punya khodam jin, ya, perintah jin ke sana kemari, ya. Ini semua tidak benar. Ini pasti diperoleh dengan cara yang tidak benar. Kalau seorang boleh menguasai jin, maka harusnya Nabi yang menguasai jin. Jin ifrit saja bisa Nabi tangkap, apalagi jin-jin yang lain. Apalagi banyak jin-jin yang soleh, ya. Jin-jin yang soleh yang masuk Islam. Dalam Al-Quran Allah sebutkan bagaimana para jin, ya, istama'a nafarun minal jin, sekelompok jin mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran, ya, sehingga mereka pun masuk Islam dan mereka pun berdakwah di antara, ya qaumana ajibu da'i Allah, mereka berdakwah di antara para jin untuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak jin muslim.
di zaman Nabi SAW. Namun Nabi tidak pernah punya pasukan jin. Dan Nabi tidak pernah minta tolong sama mereka sekalipun, tidak pernah. Bahkan padahal Nabi sangat membutuhkan pertolongan. Misalnya dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq. Ya, kalau Nabi diizinkan untuk menguasai jin, Nabi akan kumpulkan para jin untuk memporak-porandakan misalnya pasukannya orang Quraisy ya. Namun tidak sekalipun Nabi minta tolong sama jin. Bahkan dalam kondisi genting seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan perang-perang yang lainnya. Ya. Demikian juga ya, tatkala kalung istri Nabi hilang, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi tidak minta tolong satu jin pun untuk mencarikan kalung Aisyah radhiyallahu taala anha. Menunjukkan Nabi tidak diizinkan oleh Allah untuk menguasai jin. Oleh karena kalau zaman sekarang ada orang menguasai jin, kita bilang enggak benar, kamu tidak boleh. Itu hanya hak Nabi Sulaiman alaihissalam. Kamu harus lepaskan ya. Kamu melakukan demikian pasti ada kesyirikan yang kau lakukan, ada mahar yang kau bayar. Sulaiman menguasai jin tanpa mahar. Karena sebenarnya orang mengatakan kita boleh menguasai jin. Buktinya Sulaiman menguasai jin. Beda. Sulaiman menguasai jin alaihissalam. Allah yang membuat jin-jin tersebut tunduk kepada Sulaiman. Tidak ada ritual, tidak ada bayar-bayaran, tidak ada mahar, tidak ada kesyirikan, tidak ada yang lainnya. Ya. Taib. Dan ini dalil bahwasanya jin punya macam-macam kelebihan. Ada jin kontraktor tadi, ada jin penyelam ya. Sampai ada kawan saya tukang pijit. Berapa kali dia pijit saya, dia cerita. Ada orang nawarkan jin sama dia. Mas mau mijit, saya punya khodam jin tukang pijit ya. Kalau mas mau bayar. Jadi kalau mas mijit tinggal sentuh sedikit sudah kerasa pijitannya. Kenapa? Ada jin tukang pijit yang bantu dia ya. Subhanallah. Itu tidak boleh, ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena yang berhak menguasai jin cuma Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi itu kisah Nabi Sulaiman dalam surat Sa'ad. Kita lanjutkan surat kedua, surat Saba. Allah berfirman, "Wali Sulaiman ar-riha guduwuha syahrun wa rawahuha syahr. Wa asalna lahu 'ainal qitar wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih wa man yaziq minhum an amrina nudzikuhu min adzabis sa'ir." Dan kami tundukkan kepada Sulaiman angin yang perjalanannya di pagi hari seperti perjalanan sebulan. Dan pulangnya di sore hari juga seperti perjalanan sebulan. Artinya anginnya Nabi Sulaiman yang membawa Nabi Sulaiman cepat tetapi tidak terlalu cepat. Jadi Nabi Sulaiman pergi untuk mengontrol kerajaannya, dia pergi di pagi hari dan pulang di sore hari. Nah, perginya dengan angin tersebut kecepatannya seperti perjalanan sebulan. Seperti orang naik kuda cepat selama sebulan, nah itu ditempuh cuma sekitar 4 jam dengan anginnya Nabi Sulaiman. Berarti anginnya Nabi Sulaiman kencang tapi tidak terlalu kencang karena disebutkan rukha'an, lembut, tidak terlalu kencang. Artinya Nabi Sulaiman bukan naik angin kemudian mau jatuh kanan mau jatuh kiri, dia santai, ya. Mungkin taruh permadani di atas angin kemudian anginnya bisa membawa dia dengan tenang, ya. Ya, kemudian disebutkan ketika Nabi Sulaiman naik angin tersebut, maka burung-burung anak buah Sulaiman alaihissalam, burung-burung berada di atas Nabi Sulaiman untuk sebagai teduhan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan sekarang siapa yang bisa punya kendaraan seperti Nabi Sulaiman? Ya, pesawat tercanggih pun sampai zaman sekarang kalau mau naik harus landasan dulu ya. Harus cepat dulu baru. Nabi Sulaiman enggak, duduk manis di atas angin angkat kemudian berjalan. Berjalan ya. Lembut ya. Lembut kemudian tanpa harus ada ribut-ribut, tidak ada. Semuanya berjalan dengan angin saja ditemani oleh burung-burung yang berada di atas Nabi Sulaiman alaihissalam, ya. Kemudian di antara keistimewaan Nabi Sulaiman kata Allah, wa asalna lahu 'ainal qitar, dan kami alirkan baginya tembaga. Apa maksudnya? Ada yang mengatakan tembaga ini 'ainal qitar yaitu sumber mata air tembaga, letaknya di negeri Yaman. Allah Subhanahu wa taala alirkan cairan tembaga tersebut dari Yaman menuju ke tempat Nabi Sulaiman. Ada yang mengatakan maksudnya Nabi Sulaiman sebagaimana wa alanna lahul hadid, Allah menjadikan besi jadi lembut di tangan Nabi Daud. Kalau Nabi Daud pegang besi maka seperti adonan roti, bisa diulek-ulek, digoyang-goyang, bisa dibentuk gampang. Tadinya besi jadi lembut. Kalau mau tadinya besi yang keras, kalau mau dilembutkan harus dipanaskan. Kalau dipegang oleh Daud langsung jadi lembut. Sama Sulaiman juga seperti itu, tapi tembaga. Kalau Sulaiman pegang tembaga alaihissalam, tembaga tersebut langsung menjadi seperti adonan lembut. Ini pendapat. Ada yang mengatakan tadi, ada dialirkan, ya, tanpa dipanaskan, tembaga tersebut seperti air mengalir menuju ke Nabi Sulaiman. Ini di antara keistimewaan Nabi Sulaiman, di antara mukjizat Nabi Sulaiman. Kemudian di antaranya wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih.
Di antara jin-jin ada yang bekerja di hadapan Sulaiman, Sulaiman ngawasin. Lihat mereka kerja. Bi'izni Rabbi, dengan izin Allah. Jadi jin-jin tersebut tunduk kepada Sulaiman, bukan Sulaiman kasih mahar. Tetapi izin Allah Subhanahu wa taala semua jin tunduk kepada Sulaiman. Apa kata Allah? "Wa may yazik minhum an amrina." Barang siapa di antara jin-jin tersebut yang tidak tunduk kepada perintah Sulaiman atas perintah Allah, nudzikhu min adzabis sa'ir, maka kami buat dia merasakan azab api yang menyala-nyala. Ada yang mengatakan ini di akhirat, ada yang mengatakan di dunia. Jadi Allah kirim malaikat-malaikat untuk ngawasi jin-jin tersebut. Ada yang melanggar langsung dicambuk dengan cambuk api oleh malaikat. Mau tidak mau jin-jin tersebut harus tunduk kepada Sulaiman alaihi salam. Apa kata Allah setelah itu? Ya'maluna lahu ma yasha'u. Jin-jin tersebut bekerja mengerjakan seluruh kehendak Nabi Sulaiman. Apa yang Nabi Sulaiman suruh? Perintahkan mereka untuk mereka bangun, ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib. Mereka bangun mihrab-mihrab, itu gedung-gedung tinggi ya, atau tempat-tempat ibadah. Wa tamathil, mereka juga bikin patung-patung. Zaman dahulu patung-patung dibolehkan. Entah patung-patung apa yang dibikin, apakah patung hewan atau apakah patung pohon-pohon, tapi disuruh bikin patung-patung oleh Sulaiman. Maka jin-jin tersebut bikin. Ya, bukan seperti pekerja manusia, jin-jin tersebut hebat-hebat. Wajifanin, kemudian juga disuruh bikin piring-piring. Kal jawab, yang piring-piring tersebut besarnya seperti danau. Bayangkan, karena anak buah Sulaiman banyak ya. Ada jin-jin, ada hewan-hewan, mungkin ada macan, ada gajah, macam-macam ya. Sehingga butuh piring yang besar untuk makan. Wa quduri rasiyat, demikian juga periuk-periuk, panci-panci. Rasiyat yang besar, yang kokoh, susah untuk diangkat. Yang bikin semua apa? Jin-jin yang bikin. Apa kata Allah? I'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Daud, beramalah kalian sebagai bentuk syukur kepada Allah. Wa qalilun min ibadiyas syakur, dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ya, inilah di antara kelebihan Nabi Sulaiman. Jin-jin kerja di hadapan Sulaiman, enggak ada yang berani membangkang. Mereka setan, tidak mau kerja, tapi kalau mereka membangkang langsung kena cambuk api, ya, sehingga mereka harus tunduk kepada Sulaiman. Dan mereka bikin banyak kerjaan banyak, bikin ini, bikin patung-patung, dan seperti saya katakan tadi, patung-patung di zaman dahulu, syariat kita berbeda dengan syariat zaman dahulu. Apakah patung tersebut patung apa? Allah alam, tidak disebutkan. Bisa jadi patung berupa pohon-pohon atau patung-patung yang diperbolehkan, atau patung manusia misalnya, atau patung yang lain, atau hewan-hewan. Tapi zaman dahulu diperbolehkan, adapun sekarang tidak diperbolehkan. Ya, jadi ini dikerjakan oleh para jin-jin semua, dan mereka semua ya memiliki kekuatan yang sangat besar yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia ya. Tadi juga sebutkan piring yang besar karena yang makan banyak dari anggota Nabi Sulaiman. Kemudian kalau mau masak harus butuh periuk yang gede. Yang bikin periuk gede itu siapa? Jin-jin juga yang bikin ya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Kisah Nabi Sulaiman dari surat An-Naml. Surat An-Naml. Surat An-Naml adalah surat yang paling panjang menceritakan tentang Nabi Sulaiman. Ya, kita sampaikan sebagian, insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Allah buka kisah Nabi Sulaiman dalam surat An-Naml ayat 15, kata Allah, "Wa laqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma." Sungguh kami telah menganugerahkan kepada Sulaiman dan Daud ilmu. Ya. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Maka mereka berdua muji Allah dan mereka berkata alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Sungguh segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami lebih unggul dibandingkan dengan kebanyakan orang-orang beriman. Kita tahu bahwasanya orang beriman mulia, tapi orang beriman yang berilmu lebih mulia lagi. Ya. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah, Allah mengangkat orang-orang berilmu derajat beberapa derajat lebih tinggi daripada yang sekedar beriman. Ada orang beriman ahli ibadah diangkat derajatnya, tetapi yang beriman dan memiliki ilmu derajatnya lebih tinggi lagi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib." Perumpamaan seorang alim dibandingkan ahli ibadah yang tidak alim seperti perumpamaan rembulan dibandingkan seluruh bintang-bintang. Bintang-bintang mungkin ribuan. Tapi tatkala bulan purnama siapa yang menerangi bumi? Yaitu rembulan. Bisa jadi ahli ibadah banyak, tapi ahli ilmu bisa dihitung dengan jari. Ya. Oleh karenanya orang-orang yang berilmu ya mendapat ilmu adalah anugerah luar biasa. Bukankah Adam alaihissalam disuruh sujud, malaikat suruh sujud kepada Adam? Kenapa? Karena ilmu yang dimiliki oleh Adam yang tidak dimiliki oleh malaikat dan jin-jin.
Di sini Nabi Sulaiman dan Nabi Daud memuji. Mereka sedang memuji Allah tentang ilmu. Benar mereka memuji Allah karena kerajaan yang mereka miliki, karena kekuatan. Tapi yang paling utama mereka puji adalah ilmu. Ya, makanya Allah menyebutkan nikmat ini secara tersendiri. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Kami telah berikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Maka seorang jangan pernah meremehkan ilmu. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsir min ibadil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah membuat kami melebihkan kami daripada kebanyakan hamba-hambamu, hamba-hamba Allah yang beriman. Kemudian kata Allah, wa waritha Sulaimanu Daud, dan Sulaiman mendapat warisan dari Daud. Apa maksudnya warisan ini? Tentu bukan warisan harta, tapi maksudnya warisan ilmu dan kenabian. Ya, karena para nabi tidak mewariskan. Nahnu ma'syaral anbiya lam nuras, kata Nabi, kami para nabi tidak memberi warisan. Ma taraknahu sadaqah, harta yang kami tinggalkan semuanya sedekah. Semuanya sedekah. Oleh karena tatkala Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia, kemudian tampuk kepemimpinan dipegang oleh Abu Bakar, maka Fatimah radhiyallahu taala anha datang kepada Abu Bakar minta warisan Nabi. Maka Abu Bakar mengingatkan kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, Rasulullah bersabda, ya, nahnu ma'syaral anbiya lam nurath, kami para nabi tidak punya warisan. Ma taraknahu sadaqah, maka tidak ada sedekah. Yang kami tinggalkan semuanya sedekah. Tidak ada warisan untuk Fatimah radhiyallahu taala yang ditinggalkan oleh Nabi, karena semua peninggalan Nabi adalah sedekah. Jadi para nabi tidak mewariskan harta. Lagi pula Nabi Daud punya anak yang banyak, ya. Bukan cuma Sulaiman. Kenapa Sulaiman aja disebutkan? Bukankah anaknya banyak? Kalau yang dimaksud warisan sini adalah warisan harta, tentu bukan Sulaiman aja yang dapat, tetapi anak-anak yang lain juga dapat. Kemudian buat apa Allah mengatakan Sulaiman mendapat warisan harta dari Nabi Daud? Apa faedahnya? Kenapa harus disebut dalam Al-Quran? Semua orang tahu namanya orang meninggal dapat harta dari bapaknya. Oleh karena yang dimaksud dengan warisan di sini adalah warisan ilmu. Ya, Nabi Daud mengajari anaknya, Sulaiman diajari oleh Nabi Daud alaihissalam sehingga dia menjadi anak yang soleh. Kemudian Allah berikan kenabian kepada Nabi Sulaiman. Di antara ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Sulaiman bisa bicara dengan hewan. Wa qala ya ayuhan nas, kata Sulaiman, wahai manusia sekalian, ulimna mantiqat tayr, sungguhnya kami diajarin untuk bisa bicara dengan burung. Wa autina min kulli syai', dan kami diberikan segala sesuatu. Yang berikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza lahuwal fadlul mubin, ini semua karunia yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Sulaiman bersyukur. Dia ngomong di hadapan manusia, ini semua yang kalian lihat, saya bisa ngomong sama burung, saya punya harta yang banyak, ya, aku diberikan segala sesuatu, kerajaan, pasukan, kekuatan dan yang lainnya. Ini semua lahuwal fadlul mubin, karunia dari Allah yang nyata. Kemudian kata Allah, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Ya. Maka dihimpunkanlah untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka diatur tertib oleh Nabi Sulaiman. Tapi para pemirsa, insyaallah kita lanjutkan ya besok insyaallah taala. Lusa kita lanjut hari Sabtu insyaallah tentang kisah Nabi Sulaiman, masih kisah Nabi Sulaiman dengan burung hudhud, kemudian juga dengan Ratu Bilqis, dan terakhir tentang Sulaiman alaihissalam versi perjanjian lama. Insyaallah hari Sabtu kita lanjutkan. Mohon maaf tadi ada gangguan sedikit ya. Semoga tidak terulang lagi. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.